Maka di halaman 4 itu saya bertanya ke kelompok 1 terlebih dahulu. Ada gambar, sebuah gambar. Dilihat itu gambar yang nomor 1. Saya tanya kelompok 1. Ada gambar apa di situ? Ada gambar? Melepas kaos kaki. Ada berapa orang? Ada 1 orang. Laki-laki atau perempuan? Dan sebutkan ada benda apa saja yang ada di sana. Kursi, jendela. Nah, kelompok 2. Di gambar yang nomor 2 itu ada gambar apa? Orang sedang berjalan mau kemana? Mau ke sekolah. Terus ada berapa orang? Ada 1 orang, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dan ada benda apa saja yang ada di situ? Ya, kelompok 3. Ada gambar apa di gambar yang ketiga? Anak sekolah. Terus dan guru sedang apa? Sedang belajar. Sedang belajar. Coba dihitung di situ ada berapa anak? Ada 7 orang anak. Yang laki-laki ada berapa? Yang laki-laki ada 4. Kemudian yang perempuan ada 3. Berarti semuanya ada 7. Terus kemudian ada 1 orang guru di situ. Di situ dilihat ada benda apa saja yang terdapat di dalam kelas itu. Papan tulis. 1. Tadi apa? Tadi sudah disebutkan. Ini diisi. Ditulis gambar siswa sedang melepas kaos kaki. Nomor 2, siswa sedang berangkat ke sekolah. Kemudian nomor 3 ini tadi apa? Siswa dan siswi sedang belajar di dalam kelas bersama bapak guru. Kalau yang nomor 4, kembali lagi ke nomor 1. Di situ gambar yang keempat ada gambar apa? Ada gambar beberapa orang siswa atau siswi yang sedang belajar. Ada berapa orang? Ada 7 atau 6? Ada 6 orang. Yang laki-lakinya ada berapa? 4. Yang perempuan? 2. Kemudian di situ ada seorang ibu guru. Ada benda apa saja yang terdapat di dalamnya? Nah, di situ nanti diisi di gambar yang keempat. Jadi siswa dan siswi sedang belajar dalam kelas bersama ibu guru. Nah, kemudian di halaman yang ke-5. Nah, ini baru masuk ke pembelajaran. Judul yang pertama ini atau pembelajaran yang pertama ini kita bahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan. Ini Nabi Muhammad itu sebagai panutan umat manusia. Nah, sebelum saya jelaskan, ada yang paham apa itu panutan? Apa? Panutan itu apa? Kelompok 1 yang bisa jawab dikasih bintang. 1, 2, 3. Kemudian kelompok 1. Panutan itu apa? Ada yang tahu kelompok 1? Panutan itu Nabi Muhammad SAW panutan. Panutan itu apa? Percaya. Kelompok 2.
Panutan itu apa? Panutan itu apa? Pamitan. Tak pamitan. Kelompok 3, pahlawanku. Ada lagi? Tidak ada. Jadi Nabi Muhammad itu panutanku. Berarti Nabi Muhammad itu sebagai contoh bagi saya. Contohnya Nabi Muhammad itu dulu waktu masih anak-anak beliau sudah bekerja keras dari kecil. Karena Nabi Muhammad itu sebagai contoh bagi saya berarti harus mencontoh Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad dulu bekerja keras, saya pun harus demikian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai panutannya, sebagai contohnya Nabi Muhammad. Patokannya itu Nabi Muhammad. Contoh lagi, kalau dulu Nabi Muhammad itu orangnya sangat jujur. Umpama saya ingin mencontoh kejujuran Nabi Muhammad, berarti saya tidak boleh bohong kalau seperti itu. Iya. Kenapa? Karena panutannya Nabi Muhammad. Berarti panutan itu adalah contoh atau patokan. Paham? Nah, ingat. Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad itu kok diturunkan di muka bumi ini? Dan bisa jawab, kelompoknya saya kasih bintang. Kenapa? Nomor 1, kenapa Nabi Muhammad itu kok diutus oleh Allah ke dunia kita ini? Nomor 2, kenapa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi? Nomor 3, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tujuannya Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tujuannya hanya satu, supaya manusia itu berakhlak yang baik. Paham di situ? Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, innama bu'istu, ibu kalian, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah tujuannya hanya satu, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad itu diturunkan, ini akhlak manusia itu sudah gak karu-karuan. Ada seorang ayah membunuh anaknya, itu sudah biasa zaman dahulu. Kalau punya anak perempuan dibunuh, kalau punya anak laki-laki dibiarkan hidup. Karena kalau anak perempuan dibunuh karena tidak bisa berperang, kalau anak laki-laki dibiarkan hidup karena nanti bisa berperang. Itu kan pemahaman yang tidak baik. Makanya Rasulullah di situ diturunkan untuk meluruskan sesuatu yang salah tadi. Makanya di situ Nabi Muhammad diturunkan supaya memperbaiki yang salah-salah tadi. Yang awalnya itu anak perempuan dibunuh, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Nah, terus kemudian orang yang berperilaku baik tentunya di dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama dan kelak di hari kiamat akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang mempunyai akhlak yang baik, kalau kita akhlak kita apa sih? Coba saya tanya, akhlak kita apa? Kelakuan bagus. Ada lagi? Sopan santun, yang namanya akhlak namanya. Jadi kalau kita berakhlak yang baik, kalau kita punya sopan santun, teman kita itu sedikit atau banyak kira-kira? Kenapa kok bisa banyak? Karena kita baik pada orang lain, berakhlak yang baik pada orang lain. Kalau kita berperilaku buruk, contohnya ada teman yang kemudian kita jahili dia, kita pukul, itu berarti kan tidak baik. Tentunya teman pun tidak akan suka kepada kita dengan kelakuan kita atau dengan akhlak kita.
Maka kalau kita mempunyai akhlak yang baik, teman itu akan banyak. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Jadi kata Rasulullah, nanti siapapun yang punya akhlak yang baik, siapapun yang punya sopan santun yang baik, itu nanti akan bersama Rasulullah di surga. Karena pinter saja itu nggak cukup kalau nggak punya akhlak. Bercontoh, di dalam kelas dia selalu juara, ngajinya pinter, sekolahnya pinter, ilmu teknologi bagus, bahasa Inggris menguasai, bahasa Arab menguasai, ngajinya suaranya bagus, tapi dia tidak punya akhlak, percuma. Dia tidak punya sopan santun, percuma. Jadi kepada orang tua tetap dia kalau dikasih tahu, dinasihati malah melawan. Nah itu ya tidak baik. Berarti percuma. Yang pintar tadi, yang suaranya bagus, pintar ngaji, pintar sekolah, itu tadi percuma. Kenapa? Karena tidak punya akhlak. Karena antara akhlak dan ilmu itu lebih tinggi akhlak. Kalau orang yang sudah punya ilmu seharusnya akhlaknya bagus. Nah gitu. Kalau ada orang yang punya ilmu tapi akhlaknya yang nggak bagus, dia akan jadi tidak bagus. Meskipun ilmunya tinggi, kalau tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, percuma. Paham ya dari situ?